Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai penerapan ekonomi diferensial. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Laila Amelia dengan NIM 4120096. Yang kedua, Septiana Mufidah dengan NIM 4120104. Dan yang terakhir, Sabela Almahdiyina Kamila dengan NIM 4120116. Untuk pembahasan pada kali ini ada dua materi. Yang pertama kita akan membahas mengenai nilai elastisitas, dan yang kedua kita akan membahas mengenai nilai marginal. Untuk nilai elastisitas itu sendiri terbagi menjadi tiga. Ada elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Sedangkan nilai marginal terbagi menjadi dua. Ada marginal cost atau biaya marginal dan marginal revenue atau penerimaan marginal. Kita masuk pembahasan penerapan ekonomi diferensial, di mana penerapan ekonominya dilihat dari nilai elastisitas dan nilai marginalnya. Nilai elastisitas itu sendiri terbagi menjadi tiga. Ada yang dinamakan elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan ada juga elastisitas produksi. Nah, untuk elastisitas permintaan itu sendiri adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta. Ada rumusnya atau bentuk umum dari elastisitas permintaan yang disimpulkan dengan sigma GD sama dengan delta GD per delta P dikali P per GD. Ini adalah rumus atau bentuk umum dari elastisitas permintaan. Berikutnya adalah elastisitas penawaran. Yang dimaksud elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Dan rumus atau bentuk umum dari elastisitas penawaran itu sendiri adalah sigma QS sama dengan delta QS per delta P dikali P per QS. Dan yang terakhir adalah elastisitas produksi. Elastisitas produksi itu merupakan besarnya perubahan jumlah output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah input atau faktor produksi yang digunakan. Bentuk umum atau rumusnya adalah sigma P sama dengan delta P per delta X dikali X per P. Keterangan rumus untuk permintaan. Untuk delta QD itu adalah perubahan permintaan, untuk delta P adalah perubahan harga, untuk QD adalah jumlah permintaan awal, dan untuk P adalah harga awal. Untuk penawaran, delta QS adalah perubahan penawaran, delta P adalah perubahan harga. QS adalah jumlah penawaran awal, dan untuk P adalah harga awal. Kriteria elastisitas permintaan. Permintaan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila QD lebih dari 1, inelastis apabila QD kurang dari 1, uniter atau normal apabila QD sama dengan 1, elastis sempurna apabila QD sama dengan tak hingga, dan inelastis sempurna apabila QD sama dengan 0. Untuk penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila QS lebih dari 1, inelastis apabila QS kurang dari 1, uniter atau normal apabila QS sama dengan 1, elastis sempurna apabila QS sama dengan tak hingga, dan inelastis sempurna apabila QS sama dengan 0. Agar lebih memahami apa yang dimaksud elastisitas permintaan, penawaran, dan produksi, kita coba melalui contoh soal berikut. Yang pertama, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 25 dikurang 3 P pangkat 2. Tentukanlah elastisitas permintaan pada P sama dengan 5. Kita coba turunkan dari persamaan fungsi permintaan QD sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat. Turunannya adalah QD aksen sama dengan min 6P. Min 6P ini didapat dari min 3 dikali 2 pangkatnya menjadi min 6, dan pangkatnya 2 dikurang 1, sehingga turunannya adalah min 6P. Nah, kita masukkan ke dalam rumus elastisitas permintaan. Sigma QD sama dengan delta QD per delta P dikali P per QD. Nah, delta QD per delta P ini adalah turunan tadi
dari QID aksen atau dari fungsi permintaan, kita masukkan angkanya min 6P dikali P per 25 dikurang 3P kuadrat. 25 kurang 3P kuadrat ini adalah persamaan atau fungsi permintaan tadi. Tinggal kita masukkan P-nya sama dengan 5, menjadi min 6 dikali 5 kali 5 per 25 dikurang 3 dikali 5 kuadrat. Min 6 dikali 5 adalah min 30 dikali 5 min 150 dibagi 25 dikurang 3 dikali 5 kuadrat. Itu hasilnya adalah min 50. Sehingga min 150 dibagi min 50 hasilnya adalah 3. Min dibagi min adalah plus. Nah, 3 ini bernilai elastis karena dia besarannya lebih besar daripada 0. Jadi, elastisitas kalau dia besar dari 0 itu disebut elastis. Kalau besarnya sama dengan 1 disebut elastis uniter. Dan apabila besarannya kurang dari 0 itu disebut dengan inelastis. Karena di sini lebih besar dari 0 atau sama dengan 3, maka dia disebut dengan elastis. Artinya harga barang tersebut berubah sebesar 3%. Nah, contoh yang kedua ini adalah diketahui fungsi penawaran atau QS sama dengan min 50 dikurang 3P kuadrat. Tentukanlah elastisitas penawaran pada saat P-nya sama dengan 10. Sama seperti tadi, kita turunkan terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam rumus elastisitas penawaran. Turunan dari QS sama dengan min 50 dikurang min 3P adalah min 6P. Sama ya dengan QD tadi. Kita masukkan ke rumusnya, sigma QS sama dengan delta QS per delta P dikali P per QS. Turunan yang tadi adalah min 6P dikali P per min 50 dikurang 3P kuadrat. Ini adalah fungsi penawaran tadi. Nah, kita masukkan nilai P-nya sama dengan 10, menjadi min 6 dikali 10 dikali 10 dibagi min 50 dikurang 3 dikali 10 kuadrat. Nah, min 6 dikali 10 hasilnya adalah min 600 dibagi min 50 dikurang 3 dikali 10 kuadrat, itu hasilnya adalah min 350. Sehingga apabila dibagi min 600 dibagi min 350 menjadi 1,71 min dibagi min sama dengan plus. Nah, di sini juga lebih besar dari 0. Artinya, dia bersifat elastis, yang artinya harga barang tersebut berubah sebesar 1,71%. Berikutnya, contoh soal yang ketiga itu mengenai elastisitas produksi. Diketahui fungsi produksi P sama dengan 6X kuadrat dikurang X pangkat 3. Tentukanlah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan input atau faktor produksi sebesar X sama dengan 3 dan 7 unit. Nah, kita coba jawab. Pada saat X sama dengan 3, tinggal kita turunkan dulu dari persamaan produksi atau fungsi produksi. P sama dengan 6X kuadrat dikurang X pangkat 3, turunannya adalah P aksen sama dengan 6 dikali 2, 12. Pangkat 2 dikurang 1 menjadi 1, sehingga hasil turunan dari 6X kuadrat adalah 12X. Dikurang pangkatnya 3 maju ke depan menjadi 3X. Nah, pangkat 3 dikurang 1 menjadi 2. Sehingga turunan dari X min X pangkat 3 adalah min 3X kuadrat. Sehingga turunannya adalah 12X dikurang 3X kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus elastisitas produksi. Sigma P sama dengan delta P per delta X dikali X per P. Nah, delta P per delta X ini adalah turunannya tadi kita masukkan 12 dikurang 3X kuadrat dikali X per 6X kuadrat dikurang
X pangkat 3. Jadi P-nya kita masukkan lagi persamaan atau fungsinya tadi, 6X kuadrat dikurang X pangkat 3. Tinggal kita masukkan X-nya sebesar 3 terlebih dahulu. 12 dikali 3 dikurang 3 dikali 3 kuadrat dikali 3 dibagi 6 dikali 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat, sehingga hasilnya menjadi 36 dikurang 27 dikali 3 dibagi 54 dikurang 27. Hasil akhirnya sebesar 1. Sehingga besarannya apabila sama dengan 1 disebut dengan elastis uniter. Nah, pada saat X-nya sama dengan 7, kita masukkan saja X-nya sama dengan 7 seperti tadi ke dalam rumus sigma P sama dengan delta P per delta X dikali X per P, turunannya 12X dikurang 3X kuadrat dikali X dibagi 6X kuadrat dikurang X pangkat 3. Kita masukkan X sama dengan 7 menjadi 12 dikali 7 dikurang 3 dikali 7 pangkat 2 dikali 7 dibagi 6 dikali 7 kuadrat dikurang 7 pangkat 3. Hasilnya adalah 84 dikurang 147. Kita kurangkan terlebih dahulu. Baru kita kalikan 7 dibagi 294 dikurang 343. Sehingga menjadi 63 dikali 7 per min 49. Sehingga hasil akhirnya adalah elastisitas produksinya adalah 9, yang artinya lebih besar dari 0, sehingga elastisitas produksi ini bersifat elastis. Kita masuk pembahasan materi marginal, atau yang sering kita sebut dengan marginal cost, atau yang kita singkat dengan MC. Yang pertama adalah biaya marginal dan penerimaan marginal, atau yang sering kita sebut dengan marginal revenue, atau yang disingkat MR. Marginal cost atau MC ini adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produksi. Bentuk umum atau rumus dari MC ini berasal dari rumus biaya. Rumus biaya atau cost itu C sama dengan F sama dalam kurung Q, maka C aksen itu sama dengan marginal cost. Jadi C aksen sama dengan MC sama dengan delta C per delta Q. Sedangkan marginal revenue atau MR ini adalah penerimaan tambahan yang diperoleh karena tambahannya 1 unit output yang diproduksi atau terjual. Nah, rumus MR juga berasal dari rumus atau fungsi penerimaan. Rumus penerimaan ini adalah R sama dengan F dalam kurung Q. Maka turunannya R aksen itu sama dengan marginal revenue-nya menjadi R aksen sama dengan MR sama dengan delta R per delta Q. Untuk selanjutnya, kita lihat contoh dari marginal cost atau fungsi biaya. Diketahui fungsi biaya C sama dengan 2Q pangkat 3 min 18Q kuadrat plus 60Q plus 8. Tentukan besarnya Q pada saat C dan MC adalah minimum, serta berapa nilai MC dan C. Untuk penyelesaiannya, pertama kita mencari fungsi dari marginal cost terlebih dahulu dengan cara menurunkan fungsi biaya atau C. Karena turunan pertama dari C disebut juga dengan marginal cost atau MC. Maka turunan pertamanya adalah 2 dikali 3, yaitu hasilnya 6, dan pangkat 3 kita kurangkan 1 menjadi 2. Sehingga turunan dari 2Q pangkat 3 adalah 6Q kuadrat. Dikurang 18 dikali 2 adalah 36, pangkatnya 2 dikurang 1 adalah 1. Sehingga turunan dari min 18Q kuadrat adalah min 36Q. Ditambah turunan dari 60Q adalah 60.
dan turunan dari 8 adalah 0, sehingga tidak perlu kita tulis. Maka didapat turunan pertama dari C adalah C aksen sama dengan MC sama dengan 6Q kuadrat min 36Q plus 60. Kemudian kita turunkan lagi menjadi C double aksen atau MC aksen. Dan didapatkan C double aksen sama dengan MC aksen sama dengan 12Q min 36. Kenapa kita mencari fungsi dari MC aksen? Itu karena syarat C dan MC minimum itu pada saat MC aksennya sama dengan 0. Atau kita mendapatkan titik ekstrim fungsi parabola pada saat MC aksen sama dengan 0. MC aksen sama dengan 12Q min 36. Kita sama dengan kan 0. Lalu min 36 kita pindah ruas ke kanan menjadi 12Q sama dengan 36. Dan didapat nilai Q sama dengan 3. Nilai Q sama dengan 3 ini kita masukkan ke fungsi MC. Maka MC sama dengan 6Q kuadrat min 36Q plus 60. Q-nya kita ganti dengan 3 menjadi MC sama dengan 6 dikali 3 kuadrat dikurang 36 dikali 3 ditambah 60. Dan didapat hasil MC sama dengan 6. Lalu kita masukkan juga Q sama dengan 3 ke persamaan C. C sama dengan 2Q pangkat 3 min 18Q kuadrat plus 60Q plus 8 menjadi C sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 dikurang 18 dikali 3 kuadrat ditambah 60 ditambah 60 dikali 3 ditambah 8. Didapatkan hasilnya C sama dengan 80. Ketika saat nilai Q sama dengan 3, nilai MC-nya adalah 6, sehingga didapat titik ekstrim 3,6 dengan parabola yang terbuka ke atas, karena MC double aksen atau turunan kedua dari MC sama dengan 12, yang mana itu lebih besar dari 0. Untuk menentukan parabola terbuka ke atas atau ke bawah, itu kita lihat dari nilai MC double aksennya. Apabila lebih dari 0, maka terbuka ke atas. Jika kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Ketika Q sama dengan 0, nilai MC-nya sama dengan 60, sehingga didapat titik 0,60. Ketika Q-nya sama dengan 3, nilai C-nya sama dengan 80, sehingga didapat titik 3,80. Dan ketika Q-nya sama dengan 0, nilai C-nya sama dengan 8. Maka didapat titik 0,8. Tadi kita sudah mengetahui beberapa titik dari fungsi biaya dan fungsi marginal cost. Dari marginal cost, kita sudah mendapatkan titik ekstrim 3,6 dan titik 0,60. Untuk menggambar kurvanya, kita mulai dari titik 0,60, kemudian kita turun ke titik ekstrim 3,6, lalu naik lagi ke atas. Inilah yang disebut dengan kurva marginal cost. Lalu ada lagi kurva cost atau biaya. Kurva ini agak sedikit berbeda dengan marginal cost karena mempunyai dua lengkungan. Titik balik antara lengkungan pertama ke lengkungan kedua itu berada di titik yang kita dapat sebelumnya, yaitu titik 3,80. Untuk memulainya, kita mulai dari titik 0,8 yang sudah kita dapat tadi. Lalu kita tarik kurvanya menuju titik 3,80 atau titik balik antara lengkungan pertama dengan lengkungan kedua. Lalu kita teruskan. Inilah yang dinamakan dengan kurva biaya. Sekarang kita masuk ke contoh soal dari marginal revenue atau MR. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 16 min 2Q. Tentukan fungsi penerimaan dan berapa besarnya nilai P, R, dan MR, serta gambarkan kurvanya. Yang diketahui tadi fungsi permintaan atau P. Kita ketahui bahwa untuk mencari revenue atau R, itu rumusnya adalah P dikali Q. Jadi tinggal kita masukkan saja. R sama dengan
P diketahui tadi 16 min 2Q dikali Q. Maka hasilnya adalah R sama dengan 16Q min 2Q kuadrat. Apabila ada fungsi yang berbentuk kuadrat, itu disebut juga dengan fungsi parabola. Selanjutnya, untuk mencari marginal revenue atau MR, itu didapat dari turunan pertama dari R. Jadi R aksen sama dengan MR sama dengan 16 min 4Q. Dari MR ini didapat dua titik, yaitu pada saat Q-nya sama dengan 0, nilai MR-nya adalah sebesar 16, sehingga didapat titik 0,16. Pada saat MR-nya sama dengan 0, maka didapatlah Q-nya sama dengan 4, sehingga didapat titik 4,0. Lalu dari fungsi permintaan tadi, kita juga mendapatkan dua titik. Saat Q-nya sama dengan 0, nilai P-nya adalah 16, sehingga didapat titik 0,16. Pada saat P-nya sama dengan 0, nilai Q-nya adalah 8, sehingga didapat titik 8,0. Nah, dari titik-titik ini, nanti kita tambah lagi dengan titik R, sehingga didapat kurva P, R, dan MR. Untuk selanjutnya, kita akan mencari titik ekstrim dari fungsi penerimaan atau persamaan R. Untuk titik ekstrim sendiri, syaratnya adalah MR sama dengan 0. Jadi R sama dengan 16Q min 2Q kuadrat. Maka turunannya R aksen sama dengan MR sama dengan 16 min 4Q. Lalu kita ganti MR-nya menjadi sama dengan 0. Maka 16 min 4Q sama dengan 0. Min 4Q-nya kita pindah ruas menjadi 16 sama dengan 4Q. Lalu didapat nilai Q sama dengan 4. Q sama dengan 4 ini kita masukkan ke persamaan R yang awal. Menjadi R sama dengan 16 dikali 4 dikurangi 2 dikali 4 kuadrat. Maka hasilnya menjadi R sama dengan 32. Sehingga didapat titik ekstrimnya adalah 4,32. Dengan parabola terbuka ke bawah. Karena turunan dari MR itu sama dengan min 4. Setelah itu, kita akan mencari dua titik lagi dari persamaan R. R sama dengan 16Q min 2Q kuadrat. Jika pada saat Q-nya dimasukkan 0, maka nilai R-nya adalah 0 juga, sehingga didapat titik 0,0. Sedangkan saat R-nya sama dengan 0, maka Q-nya didapat adalah 8, sehingga didapat titik 8,0. Dari titik-titik ini nanti kita buat kurva R, P, dan MR. Tetapi sebelumnya kita cari nilai P, R, dan MR dulu setelah tadi nilai Q-nya diperoleh 4. Maka nilai P-nya tinggal kita masukkan Q sama dengan 4 ke persamaan awalnya. Menjadi P sama dengan 16 min 2 dikali 4. Didapat hasilnya 8. Itu berarti nilai P-nya adalah 8. Dan nilai R sama dengan 16Q min 2Q kuadrat. Kita masukkan Q-nya sama dengan 4, menjadi R sama dengan 16 dikali 4 dikurangi 2 dikali 4 kuadrat. Didapat hasilnya R sama dengan 32. Terakhir MR. MR sama dengan 16 min 4Q. Menjadi MR sama dengan 16 min 4 dikali 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita gambarkan kurvanya. Jadi yang sumbu tegak adalah P, R, dan MR. Dan yang sumbu datar adalah Q. Untuk yang fungsi permintaan, tadi diketahui titik 0,16 dan titik 8,0. Sehingga dua titik tersebut kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus yang kemudian disebut garis P. Berikutnya garis MR. Tadi didapat dua titik 0,16 dan 4,0 yang kemudian ditarik garis lurus menjadi garis MR. Untuk selanjutnya, tadi kita sudah mendapatkan titik ekstrim 4,32
dan 2 titik dari persamaan R, yaitu titik 0,0 dan 8,0. Untuk kurvanya, kita mulai dari titik 0,0 ke titik ekstrim 4,32, lalu turun lagi ke bawah ke titik 8,0. Itulah yang disebut dengan kurva R. Untuk selanjutnya, ini ada 5 latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Nanti untuk jawabannya bisa dikirimkan ke WhatsApp grup. Lalu ini juga ada tugas untuk teman-teman berupa 5 soal dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.